Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini diberikan kesehatan, kesempatan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan hari ini kita kembali dihidupkan setelah mati dari satu malamnya. Mati sebentar. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada kita semua dengan sehat selalu dan panjang umur. Allah mudahkan urusan dan rezekinya sehingga di dunia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dan di akhirat masuk surga tanpa hisab. Kesempatan ini kembali lagi saya menyampaikan Al-Quran metode 3T. Terjemah dan juga tafsir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ayat kedua surah Al-Baqarah ini dibahas tajwidnya. Nah, tentunya ada mad tabi'i. Itu cirinya alif didahului fathah, ya sukun didahului kasrah atau waw sukun didahului dhammah. Contohnya ya sukun didahului kasrah fihi. Kemudian dalam ayat ini ada ada 3 titik ini. Jadi tiga titik ini merupakan pembahasan tempat berhenti. Ya, wakaf. Bisa wakaf di pertama atau kedua. Misalnya pada la raiba. Misalnya bacanya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau yang kedua berhenti di kata fihi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, pembahasan tajwid lainnya dalam ayat ini ada yang disebut dengan idgham bila guna. Idgham tetapi tidak guna. Dimasukkan ke setelahnya, tapi tidak dengan. Nah, di sini hudalil. Nah, ini hudan tanwin bertemu dengan lam. Jadi ketika non sukun atau tanwin bertemu dua huruf, lam atau ro, maka dia dimasukkan ke huruf lam atau ro, ditasdid, dan tidak dengung, baca biasa. Hudalil muttaqin. Nah, ayat ini juga berkaitan ilmu tajwid diakhiri dengan mad arid sukun. Nun berbaris fathah berubah jadi sukun arid karena wakaf berhenti. Bisa dibaca 2 harokat. Ulama juga menjelaskan bisa juga 4 harokat, bisa juga 6 harokat. Silakan dipilih salah satunya. Yang penting kalau 2 harokat, ayat berikutnya juga sama berhenti 2 harokat, ayat berikutnya lagi 2 harokat. Kalau 4 terus. 6 ya 6 terus harokatnya setiap akhir ayat bacaan. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, kalau kita baca artinya ayat kedua ini, ya, dalika, itu atau ini, dzalikal kitab. Alkitab itu tulisan, artinya Al-Quran. Al-Quran itu atau Al-Quran ini, dzalikal kitab, la raiba. Tidak ada keraguan padanya, la raiba, fihi hudan dan muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran kita merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Insyaallah kita semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana orang bertakwa itu? Nah, Al-Quran telah menjelaskan ini dalam surah Al-Baqarah. Dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan dalam kitab tafsirnya. Kitab tafsirnya namanya Tafsir Al-Quranul Azim. Nah, di mana dijelaskan bahwasanya Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang bertakwa dan ini tidak terkecuali laki-laki maupun wanita. Orang yang mendapat petunjuk dari Al-Quran harus berinteraksi dengannya dengan hati yang sehat, hati yang jernih, hati yang takut, hati yang waspada, dan hati yang hati-hati. Pada saat itulah Al-Quran akan memukakan berbagai rahasia dan cahayanya
pada hati orang yang bertakwa. Diriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ubay balik bertanya kepada Khalifah Umar, apakah engkau pernah menempuh jalan berduri? Umar menjawab, pernah. Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya lagi, apa yang kau lakukan? Khalifah Umar kemudian menjawab, aku berusaha keras dan bersungguh-sungguh. Nah, Ubay bin Ka'ab kemudian berkata, itulah takwa. Itulah takwa. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Mihaili. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Hakikat takwa itu yaitu kepekaan hati nurani, kebeningan perasaan, rasa takut yang terus-menerus, bersikap hati-hati dan waspada terhadap duri-duri jalan. Dalam menjalani kehidupan ini, ya, tentu banyak sekali tarikan duri-duri nafsu dan syahwat, duri-duri ambisi dan angan-angan, duri-duri kecemasan dan kegalauan, duri-duri harapan kepada orang, di mana itu harapan palsu pada orang yang sungguhnya tidak punya kemampuan untuk memenuhi harapan. Ada juga duri-duri ketakutan palsu terhadap orang-orang yang tidak mampu memberi manfaat maupun bahaya. Dan tentunya masih banyak lagi duri-duri yang lainnya. Sebagai seorang bertakwa, ya, tentunya baik muslim laki-laki maupun wanita tidak akan mudah tergelincir oleh duri-duri kehidupan, karena benteng takwa adalah mengondisikan hatinya untuk bisa mengambil dan menerima Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya. Nah, ini penjelasan bisa dibaca dalam kitab Fizilalil Quran karya Imam Said Qutb. Nah, Imam Qatadah mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Percaya adanya malaikat, adanya jin, surga, neraka, dan mereka mendirikan. Ini seperti membangun rumah itu dari fondasi sampai atap. Tidak langsung jadi. Jadi mereka mendirikan sholat. Perlahan-lahan mereka memperbaiki sholatnya. Mereka mendirikan sholat. Itulah ciri orang bertakwa menurut Imam Qatadah. Orang yang selalu percaya pada yang gaib dan mendirikan sholat. Kalau dari sisi lain, Imam Abu Rawh meriwayatkan dari Imam Ad-Dahak, ini dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengenai Hudal Muttaqin. Hudal Muttaqin ayat ini petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, ia mengatakan bahwa mereka orang bertakwa itu adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah dan selalu beramal dengan menaatinya. Ya, taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, orang bertakwa yang dijelaskan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mereka orang beriman, menjauhkan diri dari kemusyrikan, tidak syirik, bertanyakan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kemudian mereka selalu beramal dengan cara menaatinya. Baik dalam perintah, taat pada perintah maupun larangan, mereka taat pada larangan. Taat pada perintah dengan mengamalkan, mengerjakan. Taat pada larangan dengan cara menghindari, tidak mengamalkan yang dilarang Allah. Hadis lainnya, ada lagi hadis dari Atiyah As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan sampai pada derajat takwa. Dia tidak akan sampai pada derajat takwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir terjerumus dosa. Ada sesuatu yang mubah dia tinggalkan. Ini menurut sahabat Atiyah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sesuatu yang mubah, misalnya merokok. Merokok itu kan mubah, makruh. Makruh itu kalau dikerjakan mubah, boleh, tidak berdosa. Nah, kalau dia khawatir itu berdosa,
Ada orang di sampingnya karena perokok pasif itu lebih berbahaya asapnya dari perokok aktif, maka ya sesuatu yang mubah itu dia tinggalkan. Nah, itu ciri orang bertakwa menurut sahabat Nabi Atiyah Saudi radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat takwa, apalagi mereka yang selalu berpuasa ya. Baik bulan Ramadan maupun puasa sunnah. Insyaallah semua bisa mencapai derajat takwa. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu taat pada perintah Allah dan taat pada larangannya. Insyaallah dengan memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, semua bisa mencapai derajat takwa. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya bisa dibuang di tong sampahnya. Bukan salah. Bila kata ya. Adalah taufiq hidayah. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.